Kesialan Fang Yuan. Lindong tak menyangka Fang Yuan memiliki pedang roh kelas surga dan ia juga meremehkan kekuatan murid yang tampak lebih lemah darinya itu. Karena ia memiliki basis kultivasi ranah penempaan tubuh tahap Tian. Tetapi hanya dengan sekali tebas saja tangan kanannya yang akan menggunakan jurus tapak pada kepala Fang Yuan dibuat putus. Kejam sekali murid dari Kekaisaran Wei itu. Apakah ia tidak takut Ling Wentian akan balas dendam pada tim mereka nantinya? Ya, dia telah membuat tangan Lindong putus dan kini ia akan menjadi sampah. Karena jurus telapak tangan yang ia bangga-banggakan itu tidak bisa digunakan lagi. Lindong berteriak sekencang-kencangnya. Karena tidak menyangka masa depannya akan sesuram ini. Karena hanya ingin tampil hebat di hadapan Lin Zentian saja. Bukannya membuat bangga, ia malah mempermalukan dirinya sendiri. Fang Yuan sebenarnya tidak ingin memotong tangan Lindong, tetapi ia tiba-tiba merasakan niat membunuh hanya beberapa jengkal di belakangnya. Makanya dengan refleks ia menarik pedang matahari dari sarung pedangnya. Namun, tindakan itu malah memotong tangan Lindong. Fang Yuan menggaruk-garuk kepalanya dan berkata, "Ups. Aku tidak sengaja karena diserang tiba-tiba dengan niat membunuh. Kalau kalian di posisiku ini pasti akan panik juga dan berusaha melakukan pertahanan diri." Fang Yuan mencoba memberikan penjelasan pada kerumunan murid-murid yang menatap tajam padanya karena melukai rekan mereka. Lin Zentian membelalakkan mata saat melihat kondisi Lindong yang sangat menyedihkan itu. Sehingga amarahnya meledak-ledak dan ia pun segera melesat menyerang Fang Yuan yang kini lebih sigap karena sudah merasakan keberadaan Lin Zentian yang akan menyerangnya. Boom! Ledakan keras terjadi dan lantai giok halaman istana bunga hancur oleh ledakan dua energi spiritual yang dilepaskan oleh pedang matahari dan pedang guntur milik Lin Zentian. Dia kuat sekali. Gumam Fang Yuan yang dipaksa mundur 5 langkah dan memuntahkan seteguk darah dari mulutnya. Karena ia tidak menggunakan teknik pernafasan alam dalam duel itu. King Xin Qi terkejut melihat Fang Yuan mampu menahan tebasan pedang dari Lin Zentian. Namun, saat ia melihat pedang di tangan Fang Yuan yang mengeluarkan ki api yang sangat panas, akhirnya mengerti kenapa ia tidak terlalu parah. Apakah latar belakang keluarganya sangat kuat, sehingga memiliki pedang sehebat itu? Gumam King Xin Qi. Karena tidak mudah mendapatkan senjata roh kelas surga. Lin Zentian saja hanya menggunakan pedang kelas bumi saja. Sementara ia memiliki pedang roh kelas surga karena kakeknya yang memiliki koneksi ke asosiasi Sangren. "Oh, kamu bisa menahan tebasanku," kata Lin Zentian dengan seringai tipis di wajahnya. "Aku akan memotong tanganmu. Barulah kamu bisa meninggalkan tempat ini," ancamnya lagi. Fang Yuan mengerutkan keningnya. Kenapa murid Akademi Kekaisaran malah mengincarnya? Bukannya mengincar murid yang lebih kuat dari kekaisaran lain. Karena ia adalah peserta yang terlemah basis kultivasinya. Apakah Akademi Kekaisaran Qing suka bermain curang dengan menyerang peserta lain secara diam-diam? Bukankah seharusnya kita bertarung di panggung resmi atau di alam rahasia Heidong? Fang Yuan berkata sembari tersenyum mengejek menatap Lin Zentian. Amarah Lin Zentian makin menggebu-gebu mendengar ucapan Fang Yuan. Karena awal mula kesalahan pahaman mereka berawal darinya yang tanpa sengaja melempar kulit pisang yang mengenai wajah King Xin Qi. "Simpan omong kosongmu itu, anjing," umpat Lin Zentian yang menganggap Fang Yuan berkilah saja karena tidak ingin disalahkan atas perbuatannya yang memotong tangan Lindong. Fang Yuan tidak beranjak dari posisinya. Karena merasa King Xin Qi memiliki kekuatan yang sangat besar. Sehingga ia perlu hati-hati bila menghadapi keduanya tanpa menggunakan teknik pernafasan alam.
Lin Zentian melepaskan energi spiritual yang sangat besar dan akan menyerang Fang Yuan, tetapi tiba-tiba King Sin Qi menepuk pundaknya, sehingga energi spiritual Lin Zentian langsung menghilang. Apa? Hanya dengan tepukan saja energi spiritualnya menghilang. Gadis ini memiliki kekuatan yang misterius sekali. Gumam Fang Yuan mengerutkan keningnya. King Sin Qi maju tanpa mengeluarkan pedangnya dan mendekati Fang Yuan tanpa niat membunuh, sehingga Fang Yuan langsung menyarungkan pedang matahari. King Sin Qi tak menyangka Fang Yuan akan berhenti menyerang. Ia menduga karena ia telah menunjukkan sedikit kemampuannya tadi. Baiklah, mari kita selesaikan kesalahpahaman ini dengan kepala dingin, kata King Sin Qi berhenti melangkah. Selangkah lagi dari hadapan Fang Yuan. Dia jauh lebih tampan dari para pangeran dan Lin Zentian. Apa yang kupikirkan? Dia telah berbuat semena-mena terhadap murid Akademi Kekaisaran kami dan harus dihukum berat. Gumam King Sin Qi hampir terpesona melihat ketampanan Fang Yuan. Fang Yuan tersenyum hangat sehingga beberapa murid wanita yang menonton perselisihan mereka dibuat terpesona dan tanpa sengaja mengatakan Fang Yuan sangat tampan, sehingga membuat murid-murid pria merasa risih mendengarnya. Bukankah murid itu yang tiba-tiba muncul di belakangku dengan niat membunuh? Makanya aku melakukan pertahanan diri, agar tidak mati konyol, sahut Fang Yuan sembari menunjuk Lindong yang masih meringis kesakitan berusaha menekan luka-lukanya dengan energi spiritualnya. King Sin Qi keheranan mendengarnya. Apa ia tidak sadar bahwa kejadian ini dimulai dari tindakannya yang melempar kulit pisang sembarangan? Gumam King Sin Qi. Bukankah kamu yang memulai pertikaian ini lebih dulu? Sahut King Sin Qi tetap bersikap tenang sehingga para murid-murid yang menonton mereka kagum padanya. Walaupun ia murid nomor 1 di pelataran dalam, tetapi ia tetap menyelesaikan permasalahan mereka dengan jalan damai. Fang Yuan berpikir sejenak dan merasa tidak menyinggung siapapun sejak tadi. Aku benar-benar tidak mengerti kenapa dia menyerangku. Bagaimana kalau saudari bertanya padanya saja kenapa bisa memiliki dendam denganku? King Sin Qi menarik nafas dalam-dalam. Kalau saja dia bukan peserta turnamen naga King Yun, maka ia akan turun tangan membantu Lin Zentian. Karena tindakan Fang Yuan memotong tangan Lindong sangat merendahkan martabat Akademi Kekaisaran King mereka. Apalagi kejadian itu terjadi di kandang mereka sendiri. Tadi Anda melempar kulit pisang ke wajahku dan rekan-rekanku ini marah. Karena Anda langsung pergi tanpa merasa bersalah sedikit pun. Apakah Anda menganggap remeh kebaikan tuan rumah? King Sin Qi berkata sembari menekan amarahnya. Fang Yuan terkejut mendengarnya. Aku tidak mengetahui kalau kulit pisang itu akan mengenai wajah saudari dan seharusnya saudara itu tidak langsung menyerangku dengan niat membunuh, sehingga membuatku panik, sahut Fang Yuan tersenyum masam. Ternyata gara-gara hal sepele itu ia telah menyeret timnya menjadi musuh Akademi Kekaisaran King. Fang Yuan menangkupkan tinjunya dan berkata lagi. Aku sungguh memohon maaf pada murid-murid Akademi Kekaisaran King dan sebagai kompensasi aku akan memberikan pil penyembuhan tingkat tinggi pada saudara yang terluka itu, walaupun ini tidak akan sebanding dengan kerugian yang dialami olehnya. Fang Yuan menyerahkan pil penyembuhan tingkat tinggi pada King Sin Qi. Namun, murid terkuat di pelataran dalam itu berbalik badan mengabaikan Fang Yuan. Saudara Zentian bawa saudara Lindong, kata King Sin Qi. Hati-hati nanti di alam rahasia Heidong. Jangan sampai aku melihatmu lagi dan bila itu terjadi maka kamu akan tahu akibatnya. Ancam King Sin Qi sembari menatap tajam pada Fang Yuan. Sepertinya aku melakukan kesalahan fatal. Gumam Fang Yuan dengan senyum masam sembari memilih kembali ke kamarnya saja.
karena ia sudah tidak mood lagi mencari informasi mengenai alam rahasia Heidong. Episode sebelumnya, mencari informasi. Makan malam di restoran Istana Bunga. Yuan GG. Kenapa lama sekali? Tanya Xiao Yue begitu melihat Fang Yuan memasuki kamar dari jendela. Pangeran Wei Liu sudah memanggil kita makan bersama dan aku mengatakan pada mereka untuk duluan saja, karena Yuan GG sedang mandi. Xiuan tersenyum sembari mengelus-elus pipi Xiao Yue dan berkata, sudah jangan cemberut begitu. Ayo kita susul mereka. Baiklah, sahut Xiao Yue sembari tersenyum manis. Sehingga Fang Yuan teringat dengan wajah King Xin Qi tadi yang tak kalah cantik dari Xiao Yue. Keduanya kemudian beranjak ke restoran di Istana Bunga tersebut yang jaraknya tidak begitu jauh dari kediaman mereka. Namun, mereka bertemu dengan Pangeran Wei Liu, Pangeran Wei An dan Jiang Cheng yang telah selesai makan. Kalian terlambat pasangan aneh hehehe. Jiang Cheng tertawa terkekeh-kekeh, karena merasa Xiao Yue terlalu manja dengan Fang Yuan dan ia selalu merangkul tangan suaminya itu sejak dari Pulau Gunung Persik hingga sekarang. Xiao Yue memicingkan matanya karena merasa tidak ada yang aneh dengannya dan Fang Yuan. Jangan dipikirkan, itu hanya candaannya saja, sahut Fang Yuan, karena Xiao Yue tampak risih mendengarnya. Jadi, apakah kalian makan dengan kenyang? Dia bertanya pada Jiang Cheng, karena ia curiga murid-murid Akademi Kekaisaran Qing akan mengganggu mereka akibat perbuatannya tadi yang memotong tangan Lindong. Pangeran Wei Liu memasang wajah masam, sedangkan Jiang Cheng berkata, kami mendengar kamu telah memotong tangan murid Akademi Kekaisaran Qing. Jadi, semua mata tertuju pada kami, sehingga Pangeran Wei An merasa daging siluman rusa yang dihidangkan terasa seperti ikan asing saja hahaha. Jiang Cheng tertawa terkekeh-kekeh lagi. Namun, ia hanya bisa mengejek Pangeran ke-8, dan tak berani mengejek Pangeran Wei Liu karena Pangeran ke-7 itu adalah yang terkuat di pelataran dalam. Bisa-bisa ia dijadikan samsak tinju nantinya bila mengejeknya. Apa? Xiao Yue terkejut mendengarnya, karena ia telah melarang Fang Yuan meninggalkan kamar tadinya. Namun, suaminya itu tidak mendengarkan perkataannya, sehingga membuat tim mereka akan menjadi target utama dari tim Akademi Kekaisaran Qing nantinya di alam rahasia Heidong. Fang Yuan tersenyum lebar dan memegang bahu Xiao Yue sembari berkata, sudah jangan dipikirkan. Kan, ada Pangeran ke-7 bersama kita. Sembari berjalan meninggalkan mereka. Pangeran Wei Liu mengerutkan keningnya. Ia tahu Fang Yuan sengaja membawa-bawa namanya agar Xiao Yue tidak marah pada Fang Yuan. Dasar serigala berbulu domba itu. Gumamnya sembari mengajak Pangeran Wei An dan Jiang Cheng kembali ke kamar masing-masing. Di restoran yang dikelola oleh Akademi Kekaisaran Qing tersebut, Fang Yuan dan Xiao Yue boleh mengambil hidangan apa saja tanpa harus membayar seperti yang dilakukan oleh murid Akademi Kekaisaran Qing yang membayar makanan mereka dengan poin prestasi masing-masing. Benar-benar akademi nomor 1 di benua Qingyun. Hidangannya saja daging siluman kualitas terbaik, kata Xiao Yue yang mengisi piringnya penuh dengan berbagai macam jenis hidangan. Fang Yuan hanya mengambil 2 potong roti dan siomai saja, karena perutnya tidak lapar. Setelah selesai menerobos ke ranah penempaan tubuh tahap di kemarin, ia makan sangat banyak, karena saat itu perutnya terasa sangat lapar. Bukankah dia murid yang memotong tangan Lindong? Benar. Bahkan ia melempar wajah Nona King Xin Qi dengan kulit pisang. Apakah ia merasa dirinya terlalu tampan sehingga tak layak berbicara dengan Nona King Xin Qi?
Fang Yuan mengerutkan keningnya saat mendengar pembicaraan murid-murid Akademi Kekaisaran Qing tersebut. Karena itu tidak seperti fakta yang sebenarnya. Aku mengira murid yang arogan dari Kekaisaran Wei itu adalah Pangeran Wei Liu. Tetapi ternyata adalah bocah tampan dengan basis bela diri rendah. Jangan-jangan Nona Xinqi cuma tak tega merusak wajahnya, kata Wang Yan dari Akademi Kekaisaran Jinzi, dan Kekaisaran Jinzi berbatasan langsung dengan Kekaisaran Wei. Makanya ia mengenal Pangeran Wei Liu, karena ia juga pangeran di Kekaisaran Jinzi. Mungkin mereka katak dalam tempurung Pangeran Yan. Hehehe. Dong Suilong tertawa terkekeh-kekeh. Ia merupakan peringkat ketiga terkuat di pelataran dalam Akademi Kekaisaran Jinzi. Jangan-jangan Akademi Kekaisaran Wei mengira turnamen Naga Qingyun adalah kontes kecantikan dan ketampanan, sehingga mengirim murid ranah penempaan tubuh tahap di hahaha. Putri Wang Yuqing ikut mengejek peserta dari negara tetangga yang berstatus berperang dengan negaranya itu. Xiao Yue mengerutkan keningnya. Ia sangat jengkel mendengar ejekan mereka itu dan ingin memaki mereka juga. Namun, Fang Yuan menepuk pundaknya agar mendiamkan saja. Biarkan saja mereka tertawa puas hari ini. Karena bisa saja besok tangan mereka juga terpotong seperti murid dalam Akademi Kekaisaran Qing ini, sindir Fang Yuan. Sehingga tim Wang Yan tersebut sangat marah mendengar ucapannya itu. Wang Yan menatap tajam pada Fang Yuan dan berkata, aku tak menyangka Pangeran Wei Liu memiliki rekan yang sangat berani sepertimu. Namun, kami tidak akan repot-repot melawan tim lemah seperti kalian. Karena Nona Qing Xinqi sendiri saja sudah cukup menghabisi tim Akademi Kekaisaran Wei-mu. Berarti Nona Qing Xinqi itu sungguh sial bila bertemu kami. Karena tim Akademi Kekaisaran akan membuatnya menjadi peringkat terakhir dalam turnamen Naga Qingyun ini. Hehehe. Fang Yuan tertawa pelan. Wang Yan tak habis pikir dari mana datangnya keberanian murid Akademi Kekaisaran Wei ini. Karena semua peserta sudah tahu kalau Qing Xinqi adalah yang terkuat dari seluruh peserta yang ikut dalam turnamen Naga Qingyun. Kakak Yan, sudah tidak perlu berdebat dengan manusia barbar sepertinya. Mungkin ia selalu menganggap remeh setiap musuhnya. Tetapi itu justru akan membuatnya hancur dengan sendirinya. Sela Wang Yuqing. Wang Yan menarik nafas dalam-dalam dan meninggalkan restoran bersama rekan-rekannya dari Akademi Kekaisaran Jinzi tersebut. Sedangkan Fang Yuan masih menikmati siomai dengan santai dan matanya tertuju pada murid yang sejak tadi menatapnya dengan niat membunuh yang sangat besar. Mungkin dia telah membunuh ribuan manusia untuk mengumpulkan niat membunuh sebesar ini. Apakah Akademi Kekaisaran tempatnya membolehkan para murid saling membunuh atau mengambil misi ke medan perang? Gumam Fang Yuan menatap murid tersebut yang langsung menyeringai menatapnya juga. Fang Yuan langsung mengalihkan pandangannya. Karena tidak ingin memantik api permusuhan dengannya. Tak mungkin juga ia membuat timnya kerepotan melawan banyak tim sekaligus. Karena ia sudah berniat tidak menggunakan teknik pernafasan alam. Sebab memasuki alam rahasia Heidong nanti semua pergerakan mereka akan ditonton dari layar raksasa yang ada di halaman Istana Bunga. Ada apa Yuan Gege? Tanya Xiao Yue yang melihat ekspresi wajahnya berubah saat melihat murid kurus yang menyeringai menatap mereka. Fang Yuan tersenyum menatap Xiao Yue. Aku hanya memperhatikan murid-murid yang akan menjadi lawan kita di alam rahasia Heidong nanti, sahut Fang Yuan. Xiao Yue mengangguk. Tetapi ia merasa ada yang aneh juga dengan murid kurus itu. Untung saja murid tersebut hanya memfokuskan niat membunuhnya pada Fang Yuan saja. Sehingga murid-murid dari Akademi Kekaisaran lainnya tidak ada yang mengetahui apa yang terjadi antara Fang Yuan dengan murid kurus itu. Aku sudah kenyang.
Bagaimana kalau kita kembali saja ke kamar dan jangan keluyuran lagi, kata Xiao Yue. Fang Yuan ikut berdiri dan tersenyum lebar sembari mengedipkan matanya, yang menandakan sudah waktunya mereka bersenang-senang dan wajah Xiao Yue langsung memerah. Namun, murid kurus yang melepaskan niat membunuh pada Fang Yuan tersebut, keheranan. Kenapa ia baik-baik saja? Padahal basis kultivasinya ada di bawahnya dan seharusnya Fang Yuan akan merasa tertindas saat ini. Hahaha. Murid bernama Yuan itu menarik juga. Murid kurus itu tertawa terkekeh-kekeh dan berniat menantangnya saat di alam rahasia Heidong nanti. Yuan. Altar teleportasi menuju alam rahasia Heidong. Halaman Istana Bunga. Akademi Kekaisaran Qing hari ini dipenuhi oleh murid-murid pelataran dalam maupun pelataran luar. Karena hari ini akan dimulai turnamen Naga Qingyun babak penyisihan dengan cara memasuki alam rahasia Heidong. Para peserta yang terdiri dari 10 tim tersebut akan mencari harta ilahi atau inti siluman dari sana dan tim yang memiliki nilai jual tinggi yang lolos ke babak berikutnya. Tim dari Akademi Kekaisaran Wei memasuki panggung tempat altar yang akan menteleportasi para peserta ke alam rahasia Heidong tersebut. Namun, para murid Akademi Kekaisaran Qing tampak menatap sinis pada mereka. Berbeda dengan reaksi mereka pada tim Akademi Kekaisaran lainnya, sehingga Guru Wei Yan keheranan melihatnya. Apa mereka telah berbuat ulah di sini? Gumam Guru Wei Yan memperhatikan anak didiknya itu dan merasa sikap permusuhan yang ditunjukkan oleh murid-murid Akademi Kekaisaran Qing tertuju pada Fang Yuan, murid terlemah yang direkomendasikan oleh Kepala Akademi Kekaisaran. Sepertinya itu ulah bocah nakal Fang Yuan. Guru Wei Yan geleng-geleng kepala. Fang Yuan tidak memperdulikan hawa permusuhan yang tertuju padanya. Ia malah memejamkan matanya setelah tiba di panggung, sembari melipat kedua tangannya di dada. Sementara Xiao Yue berdiri di sebelahnya mengenakan penutup wajah, karena tidak ingin menarik perhatian dengan wajah cantiknya itu. Tetap sombong dan berlagak kuat hehehe. Lin Zentian juga menaiki panggung dan murid-murid wanita Akademi Kekaisaran Qing langsung berteriak histeris seperti melihat idol idamannya saja. Lin Zentian mengerutkan keningnya, karena Fang Yuan tetap diam mematung. Bahkan ia tidak membuka matanya untuk sekedar melirik siapa yang berbicara padanya. Jangan usik mereka, kata King Sinki tiba-tiba muncul dengan pedang terbang. Sehingga sorak-sorai fans fanatiknya bergemuruh di halaman Istana Bunga tersebut. Dia kemudian mendarat di sebelah Lin Zentian yang menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat. Namun, saat di alam rahasia Heidong, kita harus membalaskan apa yang telah dialami oleh saudara Lindong. Tatapan mata King Sinki seperti elang yang akan menyambar mangsanya saja. Pangeran Wei Liu mengerutkan keningnya dan berkeringat dingin. Kenapa timnya harus menjadi incaran King Sinki yang merupakan satu-satunya peserta terkuat dalam turnamen Naga Qingyun ini? Fang Yuan berbalik badan ke arah lain membelakangi tim Akademi Kekaisaran Qing sehingga mereka sangat geram melihat ulahnya itu. Karena ia tampak sangat tenang dan tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Hahaha. Muridmu sungguh menarik sekali Guru Yan. Kepala Akademi Kekaisaran Qing tertawa terkekeh-kekeh. Walaupun ia yang terlemah, tetapi justru ia yang tidak takut pada tim kami. Apakah ia memiliki artefak pertahanan atau... Sepertinya pedangnya itu adalah pedang roh kelas surga. Begitu juga dengan murid wanita di sebelahnya itu. Kepala Akademi Kekaisaran Qing terkejut, karena sangat sulit mendapatkan senjata roh kelas surga. Kalaupun ada yang menjual, pasti akan dilelang di Asosiasi Sangren dan di benua Qingyun hanya di Kekaisaran Qing saja mereka membuka cabang.
Kepala Akademi Kekaisaran Qing memperhatikan dengan seksama sarung pedang itu dan melihat motifnya berbentuk naga kembar. Bukankah itu milik senior di Asosiasi Sangren yang memiliki roh bela diri ganda api dan es? Gumamnya terkejut. Kedua murid itu mungkin memiliki latar belakang yang hebat. Tetapi kenapa mereka belajar di Akademi Kekaisaran Qing? Itu menjadi sebuah tanda tanya di benaknya. Hahaha. Keduanya merupakan sepasang suami istri dan yang pria itu berasal dari Kekaisaran Sue. Sahut Guru Wei Yan kebingungan melihat reaksi kepala Akademi Kekaisaran yang tampak tertarik dengan pedang yang dikenakan oleh kedua muridnya tersebut. Kepala Akademi Kekaisaran Qing tersenyum dan berkata, "Pantaslah. Karena senior itu sebenarnya berasal dari wilayah utara dan Kekaisaran Sue itu merupakan salah satu kekaisaran yang terkuat di sana dan di benua Qingyun ini tak ada yang bisa disandingkan kekuatan militernya dengan mereka." Guru Wei Yan terkejut mendengarnya. Karena ia tidak memiliki informasi banyak tentang Kekaisaran Sue tersebut. Mengingat jarak antara Kekaisaran Sue dan Wei itu membutuhkan waktu 6 bulan dengan menggunakan siluman tercepat, sehingga tidak ada hubungan diplomatik antara kedua kekaisaran. Kepala Akademi Kekaisaran pun berdiri dari tempat duduknya dan berkata, "Baiklah," tanpa berbasa-basi. Peraturan di alam rahasia Heidong sangat sederhana. Kumpulkan harta apapun yang kalian temukan dan cukup berikan satu yang terbaik untuk penilaian ke tahap berikutnya. Namun, saat berada di alam rahasia Heidong, kalian mungkin akan bertemu siluman atau perangkap yang mematikan dan apabila kalian merasa nyawa kalian terancam, cukup hancurkan plakat yang kami berikan sebelumnya, karena itu akan membuat kalian diteleportasi kembali ke sini. Pangeran Wei Liu maupun Pangeran Wei An sangat lega mendengarnya. Karena bila mereka terdesak saat diserang oleh King Sin Qi mereka tinggal menghancurkan plakatnya saja dan akan diteleportasi ke Istana Bunga ini. Satu lagi. Kalian boleh merebut harta yang ditemukan oleh peserta lain dan kalian juga boleh saling membunuh. Namun, aku sarankan jangan melakukan itu. Apabila tidak terpaksa. Kata kepala Akademi Kekaisaran Qing tersebut dengan senyum lebar. Semua mata para peserta menatap Fang Yuan. Karena mereka sudah mengetahui kalau ia terlibat konflik dengan King Sin Qi. Kepala Akademi Kekaisaran Qing, yang memiliki kultivasi di ranah absolute God tersebut menjentik jarinya dan 10 pecahan jiwanya muncul seperti burung kecil. Pecahan jiwa itu akan mentransmisikan apa yang dilakukan oleh semua tim pada layar virtual yang ada di halaman Istana Bunga. Makanya banyak murid-murid tidak melewatkan kesempatan ini untuk melihat 10 tim terbaik di benua Qingyun itu berkompetisi di alam rahasia Heidong. Apa ada pertanyaan? Kepala Akademi Kekaisaran bertanya, sebelum ia mengaktifkan altar teleportasi tersebut. Apakah kami boleh membawa pulang semua harta atau apapun itu yang kami temukan di alam rahasia Heidong? Tiba-tiba Fang Yuan yang diam saja, berbicara. Semua peserta menatap padanya. Dan mereka berpikir pertanyaannya itu sungguh konyol sekali. Karena mereka berpikir jangankan mendapatkan harta berlimpah. Tidak ditemukan oleh tim lain saja seharusnya ia sudah bersyukur. Karena semua tim akan mengincar tim Kekaisaran Wei tersebut dan berencana menjadikan Fang Yuan sebagai alat tukar agar tim Akademi Kekaisaran Qing menjamin keselamatan mereka hingga mencapai babak berikutnya. Hahaha, anak yang menarik, sahut kepala Akademi Kekaisaran Qing tersebut. Kalau kamu bisa membawa gunung yang ada di sana, maka kamu boleh membawanya. Katanya lagi sembari menatap peserta lain. Apakah ada yang ingin bertanya juga? Buat apa aku membawa gunung? Sahut Fang Yuan dengan ekspresi wajah datar. Reklamasi danau Gunung Persik mungkin cocok juga.
Tetapi kota Tianwu akan tenggelam saat musim hujan tiba. Katanya lagi dengan polos. Sehingga Guru Wei Yan hampir muntah darah mendengar ucapannya itu. Hadeh, anggap saja dia bukan muridku, kata Guru Wei Yan pelan. Karena ucapan kepala akademi kekaisaran itu hanya perumpamaan, tetapi muridnya itu malah menjawab dengan serius. Namun, Guru Wei Yan tak tahu bahwa Fang Yuan sebenarnya hanya berkata sarkasme saja. Kepala Akademi Kekaisaran Qing tertawa terkekeh-kekeh mendengar ucapan Fang Yuan dan segera mengaktifkan altar teleportasi menuju alam rahasia. Fang Yuan. Jalan berbeda. Berbeda. Semua tim yang memasuki alam rahasia Heidong diteleportasi ke tempat berbeda, sehingga mereka tidak akan langsung bertemu dan tidak akan ada pertarungan antar tim untuk beberapa waktu nanti. 1 bulan di alam rahasia Heidong sama dengan 1 hari di dunia asal mereka, sehingga murid-murid Akademi Kekaisaran Qing akan menonton melalui layar virtual apa yang dilakukan para peserta turnamen Naga Qingyun tersebut hingga kompetisi babak penyisihan itu berakhir. Pangeran Wei Liu mengedarkan energi spiritualnya untuk melacak apakah ada tim Akademi Kekaisaran lain di sekitar mereka. Mungkinkah kita diteleportasi secara acak? Dia tidak menemukan keberadaan tim lain di sekitar mereka. Sepertinya begitu, sahut Jiang Cheng. Jadi, apakah kita akan melakukan taktik seperti yang kita rencanakan tadi malam? Tanya Jiang Cheng pada Pangeran Wei Liu sembari menatap ke arah Fang Yuan. Rencana apa yang kalian jalankan? Kenapa kami tidak dilibatkan? Fang Yuan keheranan. Apakah mereka meremehkan kekuatannya? Pangeran Wei Liu menarik nafas dalam-dalam dan berkata, kamu sudah menarik terlalu banyak musuh, sehingga tim kita ini pasti akan menjadi incaran semua tim Akademi Kekaisaran lain dan kami berdiskusi bagaimana caranya agar kita bisa memenangkan babak penyisihan ini. Kalian pasti ingin aku menyerah. Tebak si Wuan atau jangan-jangan mereka telah melakukan kesepakatan dengan King Sin Qi atau murid misterius yang mengirim niat membunuh padanya saat hari pertama di restoran Istana Bunga. Pangeran Wei Liu tersenyum masam dan berkata, tidak. Mana mungkin kami melakukan itu? Sebenarnya kami hanya memintamu bergerak sendiri, sehingga tim lain akan kesulitan menemukanmu sembari mencari harta yang bagus dan kami juga akan melakukan hal yang sama. Namun, saat bertemu tim yang sangat kuat, maka kita hanya perlu menghancurkan plakat masing-masing dan tidak ada yang perlu terluka. Usulannya itu terdengar bagus, tetapi sama saja itu membiarkannya menjadi buruan tim lain. Seorang diri di alam rahasia Heidong sangatlah berbahaya. Namun, bila ia berpisah dengan rekan-rekannya, berarti pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran Qing tidak akan mengikutinya dan ia bisa berkelana di alam rahasia Heidong ini tanpa takut kekuatannya terekspos lagi. Fang Yuan menghela nafas dalam-dalam, seolah-olah ia tidak terima dengan keputusan mereka. Padahal ia sangat senang, karena hasil buruannya nanti tidak perlu dibagi-bagi dengan mereka. Baiklah, aku akan pergi sendiri dan tolong jaga Yuer. Jangan sampai ia terluka. Kalau sempat kulitnya digigit nyamuk, maka aku akan merebus kepala kalian. Ancam Fang Yuan, sehingga mereka geleng-geleng kepala mendengarnya. Namun, Xiao Yue justru cemberut dan berkata, aku akan mengikuti Yuan Gege. Dan tidak ada tapi-tapian serta Yuer tak butuh alasan apapun. Xiao Yue melangkah pergi. Fang Yuan terkejut mendengarnya dan tak bisa membantah lagi. Ia kemudian menangkupkan tinjunya untuk menunjukkan rasa hormat pada Pangeran Wei Liu, Pangeran Wei An dan Jiang Cheng. Sampai jumpa di Istana Bunga dan dapatkan harta yang bagus untuk kita.
agar kita bisa masuk ke babak berikutnya. Seru Fang Yuan sembari berlari mengejar Xiao Yue. Pangeran Wei Liu mendengus dingin, karena ini tidak sesuai dengan apa yang mereka rencanakan. Padahal mereka membutuhkan kekuatan Xiao Yue untuk memperkuat pertahanan mereka, mengingat Xiao Yue memiliki roh bela diri bertipe S. Bagaimana Pangeran? Apakah kita bergabung dengannya saja? Karena Xiao Yue ternyata tidak mau berpisah dengannya. Jiang Cheng bertanya pada Pangeran Wei Liu yang ekspresi wajahnya berubah masam. Sudahlah. Mari kita lakukan yang terbaik dan bila bertemu tim Akademi Kekaisaran lain, kita menyerah saja, daripada dihajar habis-habisan. Sahut Pangeran Wei Liu melangkah ke posisi sebaliknya dari arah yang dituju oleh Fang Yuan dan Xiao Yue. Kepala Akademi Kekaisaran Qing terkejut melihat murid-murid Akademi Kekaisaran Wei malah berpencar menjadi dua kelompok. Kenapa mereka malah berpisah? Bukankah itu akan melemahkan kekuatan mereka? Atau mereka sedang berkonflik, sehingga memutuskan mengambil jalan masing-masing? Tebak kepala Akademi Kekaisaran Qing tersebut, yang sudah mengetahui kalau cucunya terlibat konflik dengan Fang Yuan. Namun, ia tidak mengambil tindakan, karena ia merasa itu salah Lindong sendiri. Kalah dari ranah penempaan tubuh tahap D. Sementara Lindong sudah ranah penempaan tubuh Tian. Menurutnya Lindong malah mempermalukan nama baik Akademi Kekaisaran Qing yang merupakan akademi terbaik di benua Qingyun. Guru Wei Yan hanya tersenyum masam, dan ia juga terkejut dengan keputusan yang dibuat oleh Pangeran Wei Liu itu. Baiklah, aku akan mengirim satu pecahan jiwaku lagi. Karena tidak mungkin membiarkan mereka berkeliaran tanpa mengetahui apa mereka lakukan, kata Kepala Akademi Kekaisaran dan sebuah pecahan jiwa berbentuk burung kecil muncul di hadapannya. Burung kecil itu kemudian terbang menuju altar teleportasi dan menghilang. Tak lama berselang layar virtual yang menampilkan pergerakan Fang Yuan dan Xiao muncul. Keduanya sedang memetik rumput malu di hamparan ilalang. Rumput malu tersebut biasanya tumbuh di bawah ilalang tersebut, makanya cukup sulit melihat keberadaannya kalau tidak diperhatikan dengan teliti. Tua bangka itu ternyata mengirim pecahan jiwa yang baru untuk mengikuti kami. Gumam Fang Yuan menatap ke arah burung kecil yang terbang di atas mereka. Dan ia mengingat dengan jelas burung kecil yang pertama terbang mengikuti Pangeran Wei Liu. Jangan ambil banyak-banyak UR, karena kantung penyimpananmu memiliki ruang yang kecil. Nanti bila kita bertemu harta yang bagus malah tidak muat lagi, kata Fang Yuan. Karena Xiao Yue sangat bersemangat mengumpulkan rumput malu tersebut. Kan, Yuan Gege sudah memiliki cincin dimensi. Bukankah rumput malu ini adalah bahan utama untuk membuat pil penempaan tubuh? Sahut Xiao Yue. Jadi, Yuan Gege tidak perlu berhemat rumput malu saat berlatih membuat pil. Itulah tujuannya mengumpulkan rumput malu sebanyak-banyaknya. Lupakan soal itu. Aku merasakan keberadaan siluman yang setara dengan ranah alam utusan dewa. Kita harus ke sana. Mungkin di sana ada inti siluman dari bangkai siluman yang dimakannya. Hehehe. Fang Yuan tertawa khas antagonis jahat, sehingga Xiao Yue geleng-geleng kepala melihatnya. Bukankah kita diawasi? Bisik Xiao Yue menempelkan bibirnya ke telinga Fang Yuan, sehingga murid-murid Akademi Kekaisaran Qing yang menonton adegan itu bergemuruh. Padahal Xiao Yue mengenakan penutup wajah. Namun, itu tetap menimbulkan kecemburuan sosial. Mengingat sorotan matanya menunjukkan ia seperti gadis yang sangat cantik. Fang Yuan berbisik juga pada Xiao Yue dan menempelkan bibirnya ke telinga Xiao Yue, sehingga umpatan serakah muncul dari murid-murid Akademi Kekaisaran Qing yang sudah terlanjur membencinya.
karena terlibat konflik dengan Lin Zentian dan King Sin Ki. Itu pelecehan seksual. Segera hukum pancung dia. Benar, keluarkan dia dari alam rahasia Heidong. Guru Wei Yan tersenyum masam dan bertanya-tanya apa yang telah dilakukan oleh Fang Yuan, sehingga ia menjadi sasaran kebencian dari semua murid Akademi Kekaisaran Qing tersebut. Tidak perlu dipikirkan Guru Yan. Mereka hanya cemburu saja itu, karena muridmu memiliki istri yang cantik, kata kepala Akademi Kekaisaran Qing, malu melihat reaksi dari murid-muridnya. Guru Wei Yan hanya mengangguk dan tidak menjawab ucapannya, karena ia juga masih bingung. Semoga Fang Yuan dan Xiao Yue baik-baik saja dan tidak mendapatkan masalah nanti, gumam Guru Wei Yan memperhatikan keduanya yang menuju ke arah Bukit Berbatu. Episode sebelum memiliki orang dalam di surga. Siluman salamander berukuran cukup besar sedang memakan siluman salamander lainnya, dan Fang Yuan bersama Xiao Yue sedang bersembunyi di balik ilalang menatap ke arah mulut gua. Aroma daging bakar tercium keluar, sehingga membuat Fang Yuan merasa lapar, karena siluman salamander yang setara dengan ranah alam utusan dewa tersebut menyemburkan api lebih dulu pada siluman salamander yang setara ranah alam inti jiwa, mungkin agar dagingnya lebih empuk dan enak. Apa kita bisa mengambil semua inti siluman yang ada di dalam sarangnya itu? Xiao Yue merasa ketakutan, karena ini pertama kalinya ia berhadapan dengan siluman yang tidak dijinakkan dengan tingkat kultivasi yang jauh di atasnya. Aku sebenarnya memiliki niat membunuh yang sangat kuat, sahut Fang Yuan. Eits, jangan salah sangka dulu. Aku bukan membunuh ribuan nyawa manusia, tetapi membunuh ribuan siluman selama berlatih teknik pernafasan alam dan tinju naga penggetar langit. Xiao Yue bernafas lega, karena sebenarnya suaminya itu bisa saja membunuh siluman salamander tersebut. Namun, ada pecahan jiwa kepala Akademi Kekaisaran yang mengawasi mereka, sehingga ia lebih memilih opsi mencuri inti siluman saja. Fang Yuan kemudian merayap menuju mulut gua, mengabaikan siluman salamander yang sedang menyantap daging bakar sesama siluman salamander tersebut. Murid-murid Akademi Kekaisaran Qing menjadi tegang dan mereka langsung lupa untuk bernafas, saking tegangnya. Bahkan Guru Wei Yan sampai berdoa agar tidak terjadi apa-apa padanya, karena ia tidak ingin kehilangan Xiao Yue yang merupakan murid berbakat tinggi dengan roh bela diri yang sangat langka. Murid yang satu ini benar-benar bernyali tinggi. Pantaslah ia tidak takut pada Xin Qier, gumam kepala Akademi Kekaisaran Qing, tidak menonton layar virtual yang menayangkan pertarungan tim Akademi Kekaisaran Qing melawan siluman rusa yang setara ranah alam langit, karena adegan yang dilakukan oleh Fang Yuan lebih menarik untuk ditonton. Fang Yuan terus merangkak ke bagian terdalam gua yang dihuni oleh siluman salamander tersebut dan tiba-tiba siluman salamander itu menoleh ke arahnya, sehingga para penonton di halaman Istana Bunga langsung berteriak histeris, karena mereka ikut terkejut dibuatnya. Fang Yuan berhenti melangkah dan menatap tajam pada siluman salamander itu, sembari mengeluarkan niat membunuh yang begitu besar. Bahkan siluman yang setara dengan ranah Tianzun saja pasti akan kabur terbirit-birit saat merasakan tekanan yang dibuatnya itu. Jangan takut dan berpura-puralah tidak melihatku, kata Fang Yuan mengirim suara telepati pada siluman salamander yang sangat terkejut saat mendapatkan serangan spiritual darinya. Kalau kamu tidak patuh, maka aku menelan kepalamu hidup-hidup, ancamnya lagi. Siluman salamander itu kemudian berpura-pura tidak melihat Fang Yuan dan kembali memakan daging bakarnya, sehingga para penonton di Istana Bunga terkejut melihatnya. Apakah dia memiliki artefak yang bisa menyembunyikan keberadaannya?
Apakah ada artefak seperti itu? Kalau ada, dia sungguh beruntung sekali. Kalau begini, Akademi Kekaisaran Wei akan menjuarai babak pertama ini. Seutas senyum tipis terpancar di wajah guru Wei Yan. Karena sebelumnya ia merasa tim Akademi Kekaisaran Wei akan mendapatkan peringkat terakhir, setelah Pangeran Wei Liu dan Fang Yuan memutuskan membuat kelompok berbeda. Fang Yuan sangat senang mendapatkan 3 inti siluman yang setara dengan ranah alam inti jiwa, 5 ranah alam roh, 7 ranah alam langit dan 20 ranah penempaan tubuh tahap Tian. Hehehe. Ini yang dinamakan manusia kesayangan surga. Karena aku yakin tidak ada manusia yang seberuntung diriku. Gumam Fang Yuan menyeringai menatap burung kecil yang mengikutinya. Sehingga murid-murid Akademi Kekaisaran Qing langsung menyumpahinya agar siluman salamander tersebut menyadari keberadaannya. Namun, itu hanyalah impian kosong belaka. Karena Fang Yuan malah melakukan hal kurang ajar lainnya. Dengan menarik bagian kaki kiri belakang siluman salamander yang telah menjadi daging bakar untuknya dan siluman salamander yang setara ranah alam utusan dewa itu tetap berpura-pura tidak melihatnya. Kepala Akademi Kekaisaran mengerutkan keningnya dan yakin Fang Yuan menggunakan artefak rahasia. Sehingga ia menyesal tidak membuat aturan dilarang menggunakan artefak atau sejenisnya dalam ujian babak penyisihan itu. Xiao Yue tersenyum melihat Fang Yuan merayap ke arahnya. Apalagi ia juga membawa daging bakar yang cukup untuk bekal mereka selama 2 hari ke depan. Sini aku yang menyimpan dagingnya. Xiao Yue langsung memasukkan daging salamander itu ke kantung penyimpanannya. Sekarang kita akan kemana Yuan Gege? Xiao Yue merasa alam rahasia Heidong ini sangatlah luas. Karena ia tidak bisa melihat ujungnya. Seandainya aku bisa berbahasa siluman, maka kita tinggal tanya padanya di mana letak harta karun yang berlimpah. Sahut Fang Yuan sembari menatap sekeliling mereka yang merupakan hamparan ilalang saja. Sepertinya di sana ada reruntuhan kota kuno. Fang Yuan menunjuk ke arah timur. Di tempat lain alam rahasia Heidong, tim Pangeran Wei Liu secara tidak sengaja bertemu dengan tim Akademi Kekaisaran Jinzi. Sehingga ketiganya langsung bersembunyi, karena merasa tidak akan mampu melawan mereka yang lebih unggul jumlah peserta. Ternyata sangat sulit mencari keberadaan tim Akademi Kekaisaran Wei. Padahal kita sudah sengaja berdiri di dekat mereka saat di altar teleportasi tadi. Kata Putri Wang Yuqing yang masih dendam pada Fang Yuan. Karena merasa dia terlalu sombong dan tidak menunjukkan sikap hormat padanya dan kakaknya yang merupakan keluarga bangsawan. Bukankah Putri Yuqing sudah menandai Fang Yuan sebelum memasuki alam rahasia Heidong ini? Tanya Dong Suilong keheranan. Karena dia mengatakan sebelumnya bahwa ia telah menandai Fang Yuan, King Xinqi dan murid kurus dari Akademi Kekaisaran Lingqi yang menarik perhatiannya. Karena saat berada di restoran Istana Bunga, Wang Yuqing merasa murid tersebut telah memperhatikan Fang Yuan sejak memasuki restoran itu. Dia mungkin berjarak terlalu jauh dari kita. Sehingga jejak jiwa yang kutinggalkan padanya tidak bisa kurasakan. Sedangkan tim Akademi Kekaisaran Lingqi ada di sebelah selatan dan akan menuju ke arah kita. Sahut Putri Wang Yuqing. Aku menyarankan lebih baik kita tidak berkonfrontasi dengan mereka. Karena murid kurus itu memiliki aura yang mematikan. Aku curiga dia menerapkan kultivasi terlarang. Katanya lagi. Pangeran Wang Yan berpikir sejenak. Dan usulan Wang Yuqing itu ada benarnya juga. Karena terlalu awal untuk melakukan konfrontasi dengan tim Akademi Kekaisaran lain. Karena mereka baru mengumpulkan beberapa tanaman sumber daya saja dan itu pun tidak yang memiliki nilai jual tinggi. Kalau mereka kalah dalam pertarungan melawan tim Akademi Kekaisaran lain, maka mereka akan tersingkir dalam babak penyisihan ini.
Padahal target utama mereka adalah masuk ke babak berikutnya. Baiklah kita ke sisi timur saja, kata Pangeran Wang Yan. Pangeran Wei Liu terkejut mendengarnya. Ia tak menyangka Fang Yuan sudah ditandai oleh Putri Wang Yuqing dan tim Akademi Kekaisaran Lingqi juga akan mendekat ke arah mereka. Kita akan mengambil arah kemana, Pangeran? Jiang Cheng bertanya. Karena tujuan utama mereka adalah menghindari semua kemungkinan bertemu tim Akademi Kekaisaran lain. Kita ambil sisi barat saja dan mudah-mudahan tidak ada tim lain di sana, sahut Pangeran Wei Liu yang baru mengumpulkan 10 rumput malu saja. Dan ini bukanlah sumber daya berharga tinggi.